Bambang Pacul kini menjadi kambing hitam dalam drama politik yang mengoyak kandang banteng di Jawa Tengah. Sosoknya disorot, seolah semua dosa politik terakumulasi dalam figur ini. Namun, mari bertanya lebih dalam. Apakah benar Bambang Pacul harus menyeka semua noda? Ataukah ini hanyalah pengalihan sempurna dari kepanikan sebuah partai besar yang sedang menelan kekalahan pahit? Bambang Pacul yang pernah dielu-elukan sebagai komandan kemenangan untuk Andika Perkasa, kini dituding bermain dua kaki, istilah populer yang mencerminkan pengkhianatan halus dalam politik. Tapi mari kita berpikir sejenak, apakah ini soal Bambang semata atau ada yang lebih sistemik? Bagaimana jika sebenarnya ia hanyalah alat dalam mesin besar yang mulai berkarat? Mesin yang dulu memompa kemenangan gemilang, tapi kini macet di tengah jalan karena terlalu sering disalahgunakan? Sebagai tangan kanan Mbak Puan, Pacul juga jadi sasaran kritik karena dianggap tidak mampu menandingi aura tegas Megawati. Ironis bukan? Dalam partai yang membanggakan kesolidan kader, justru retak mulai terlihat dari kepemimpinan di puncak. Jika benar ia bermain dua kaki, lantas mengapa suara internal partai sendiri tak mampu meredamnya? Atau jangan-jangan ia hanya mengikuti arus, sementara pusat kekuasaan partai bingung menentukan arah? Pilkada kali ini menelanjangi kelemahan PDI Perjuangan yang selama 2 dekade menjadi simbol dominasi politik di Indonesia. Jawa Tengah yang selama ini disebut kandang banteng, runtuh. Lebih menyakitkan lagi, kekalahan ini datang bersamaan dengan jatuhnya Jawa Timur, wilayah strategis yang selama bertahun-tahun menjadi penopang utama elektabilitas partai. Bahkan Tangerang Selatan pun, meski kecil, menambah catatan memalukan. Apa yang salah? PDIP berdalih bahwa kekalahan ini disebabkan oleh 2 faktor. Distribusi bansos dan mobilisasi kekuasaan oleh Partai Coklat. Bahkan polisi dituding ikut campur menjadi dalang yang cawe-cawe demi menggiring kekalahan PDIP. Tapi bukankah ini ironis? Sebuah partai yang selama ini dikenal lihai memanfaatkan jejaring kekuasaan, kini menyalahkan jejaring yang sama karena kalah strategi. Apakah benar partai ini sekadar jadi korban? Atau ini justru cerminan dari lemahnya manuver politik mereka sendiri? Di tengah badai kekalahan, langkah PDIP meminta bantuan Anies Baswedan terasa seperti menenggak racun demi menyelamatkan diri. Anies, sosok yang selama ini dicitrakan sebagai antitesis ideologis PDIP, kini diharapkan jadi penyelamat. Bukankah ini puncak ironi? Partai yang selama ini membangun narasi melawan politik identitas, kini menggandeng orang yang menjadi simbolnya. Apakah ini langkah pragmatis atau bukti nyata bahwa ideologi tak lagi relevan ketika kekuasaan jadi taruhannya? Sementara itu Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang baru saja diterima sebagai elit PDIP, ikut menjadi bagian dari drama ini. Kehadirannya dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Prabowo dan Gibran. Tapi apa hasilnya? Bukannya memperkuat posisi partai, ini justru memperlihatkan kebingungan arah. Di satu sisi, mereka menggandeng Ahok untuk melawan politik konservatif. Di sisi lain, mereka merayu Anies untuk mengamankan posisi. Apakah ini strategi jitu atau sekadar langkah putus asa? Drama ini membuka satu hal yang pasti. PDIP sedang menghadapi krisis identitas. Kekalahan mereka di kandang banteng bukan hanya soal angka di kotak suara, tetapi juga soal kepercayaan yang mulai luntur. Apa yang dulunya menjadi mesin politik kokoh kini tergerus oleh konflik internal, ketidakmampuan membaca situasi, dan ironi besar dalam langkah-langkah mereka. Jika Bambang Pacul jadi kambing hitam, lalu apa peran Hasto? Apakah ia tak layak dimintai pertanggungjawaban atas strategi partai yang gagal? Ataukah ini hanyalah pola lama politik Indonesia, di mana kegagalan selalu ditimpakan pada yang berada di bawah, sementara yang di puncak sibuk mempertahankan posisi mereka? Pilkada ini adalah cermin besar bagi PDIP, juga bagi kita semua. Bahwa dalam politik, retorika kandang tak akan lagi relevan jika tidak dibarengi dengan strategi dan kepemimpinan yang tegas. Di dunia yang semakin transparan, rakyat bisa melihat dan mereka yang terluka oleh ironi politik akan berbalik menjatuhkan mereka yang pernah diandalkan. Fenomena Bambang Pacul yang dijadikan tersangka utama ini sebenarnya bukan barang baru dalam politik kita. Ketika kapal mulai bocor, kapten jarang disalahkan. Justru awak di dek bawah yang diminta bertanggung jawab atas lubang yang jelas-jelas berasal dari kemudi. Lihat saja pola ini di partai-partai lain, di mana figur-figur tingkat menengah dilemparkan ke publik sebagai biang keladi,
sementara elit puncak berlindung di balik tembok kekuasaan. Namun, bedanya kali ini, kerusakan di tubuh PDIP tak lagi bisa disembunyikan dengan dalih-dalih klise. Kekalahan di Jawa Tengah bukan hanya tentang gagal mempertahankan basis suara. Ini adalah indikasi bahwa simbol kekuatan mereka, kandang banteng, sudah tak lagi relevan di mata pemilih. Rakyat mulai mempertanyakan, apakah partai ini masih punya nilai perjuangan ataukah hanya sibuk menjaga kepentingan elit? PDIP menuding mobilisasi kekuasaan oleh partai lawan sebagai penyebab kekalahan. Tapi mari jujur, bukankah ini sesuatu yang juga sering mereka manfaatkan di masa lalu? Bantuan sosial, aparat, dan instrumen negara adalah senjata lama yang kini digunakan lawan mereka. Ketika posisi berbalik, tiba-tiba narasi kecurangan menjadi favorit. Yang menarik, tuduhan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal moralitas politik. Apakah kita sedang melihat tanda-tanda bahwa rakyat semakin jenuh dengan pola permainan ini? Bahwa mereka mulai mencari alternatif yang tak lagi bergantung pada janji-janji lama yang hanya menguntungkan segelintir orang? Langkah PDIP merangkul Anies Baswedan menunjukkan satu hal. Pragmatisme sudah mengalahkan ideologi. Tapi pragmatisme seperti ini bukan sekadar strategi. Ini adalah pengakuan kekalahan secara tidak langsung. Dalam politik, ideologi seharusnya menjadi jangkar yang menjaga arah partai tetap jelas di tengah badai. Namun, ketika jangkar itu diangkat demi mengejar kekuasaan, partai kehilangan pegangan. Mari kita lihat ke belakang. PDIP pernah menjadi simbol perlawanan terhadap politik Orde Baru. Mereka adalah partai wong cilik yang menawarkan harapan di tengah krisis. Namun, di era modern ini, apakah partai ini masih bisa mengklaim posisi itu? Ketika mereka merangkul Ahok, menggandeng Anies, dan bahkan berseteru secara terbuka di internal, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Apakah ini menunjukkan fleksibilitas, atau justru bukti bahwa mereka hanya mengikuti arus demi bertahan hidup? Kekalahan di Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar statistik. Ini adalah lonceng peringatan bahwa dominasi PDIP selama 2 dekade mulai retak. Sebagai jantung ideologis partai, Jawa Tengah seharusnya menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Namun ketika benteng ini jebol, pesan yang sampai ke rakyat adalah tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi PDIP. Bagi lawan politik, ini adalah momentum. Tapi bagi PDIP, ini bisa menjadi awal dari refleksi besar. Apakah mereka akan kembali ke akar perjuangan atau tetap terjebak dalam siklus kekuasaan tanpa substansi? Semua ini terjadi di tengah persiapan menuju pemilu 2024 di mana konstelasi politik semakin rumit. PDIP yang sebelumnya menjadi pemain dominan kini harus bersaing di medan yang jauh lebih kompetitif. Di sisi lain, partai-partai lain, baik yang baru maupun yang sudah mapan, mencoba merebut panggung utama. Namun, ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Apakah rakyat akan benar-benar mendapatkan pilihan yang lebih baik? Ataukah ini hanya akan menjadi pengulangan pola lama, di mana perubahan hanya terjadi di permukaan, sementara inti kekuasaan tetap dikuasai oleh segelintir elit? PDIP sedang berada di titik kritis dalam sejarahnya. Kekalahan di Jawa Tengah adalah lebih dari sekadar angka. Ini adalah simbol dari tantangan besar yang mereka hadapi sebagai partai politik modern. Jika mereka tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin kandang banteng akan berubah menjadi kandang kosong, ditinggalkan oleh rakyat yang dulu menaruh harapan besar. Politik adalah tentang membaca arah angin, tapi juga tentang memiliki prinsip yang kokoh. Ketika prinsip itu hilang, maka kekuasaan yang diperoleh hanya akan menjadi bayangan yang cepat menghilang. Dan Bambang Pacul, ia hanyalah satu babak kecil dari drama besar yang masih terus berlangsung. Kekalahan di Jawa Tengah ini membuka tabir yang lebih besar tentang masa depan PDIP. Apakah mereka masih bisa bertahan sebagai partai dengan akar ideologis, atau akan sepenuhnya terjerumus menjadi mesin kekuasaan tanpa arah? Sejarah telah menunjukkan bahwa partai politik yang kehilangan pijakan ideologisnya seringkali berakhir menjadi fosil dalam lanskap demokrasi. Tapi apakah PDIP sadar akan ancaman ini, atau justru sibuk mengelola keributan internal? Mari kita jujur, PDIP adalah salah satu partai yang paling berpengaruh di era reformasi. Namun, selama hampir 2 dekade di puncak kekuasaan, apakah mereka telah benar-benar memperjuangkan agenda wong cilik yang mereka agungkan? Ataukah, seperti kritik yang sering dilontarkan, partai ini berubah menjadi kendaraan elito untuk melanggengkan dinasti dan kepentingan segelintir orang? Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di persimpangan yang genting. Mereka dapat memilih untuk kembali ke akar perjuangan
merevitalisasi ideologi mereka, dan menjadi oposisi yang kuat jika kekuasaan harus lepas. Atau mereka bisa terus merangkak dalam labirin pragmatisme politik, menggandeng siapa saja yang dianggap bisa menyelamatkan perahu mereka dari tenggelam. Tapi pilihan ini tak datang tanpa risiko. Jika mereka memilih pragmatisme ekstrim, seperti merangkul tokoh-tokoh dengan ideologi bertolak belakang, mereka mungkin akan memenangkan beberapa pertempuran. Namun, dalam jangka panjang, mereka kehilangan kepercayaan dari basis tradisional mereka. Bagaimana mungkin para pendukung setia yang telah lama percaya pada nilai-nilai nasionalisme dan kerakyatan akan menerima langkah yang tampak seperti menjual diri demi kekuasaan? Kekalahan PDIP di Jawa Tengah dan wilayah lain membuka peluang bagi partai-partai lain untuk naik ke panggung. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengisi kekosongan ini? Apakah partai-partai baru mampu menawarkan sesuatu yang lebih baik? Ataukah mereka hanya akan menjadi cerminan dari permainan politik lama dengan wajah yang berbeda? Di sisi lain, lawan PDIP yang selama ini dianggap kurang signifikan justru menunjukkan perlawanan yang semakin kuat. Partai-partai yang selama ini hanya jadi pelengkap di panggung politik kini memiliki ruang lebih untuk menonjol. Tapi apakah mereka benar-benar membawa perubahan atau hanya menjadi pengganti dalam siklus kekuasaan yang sama? Dalam politik, kekalahan seringkali membuka peluang refleksi. Namun, apakah PDIP akan memanfaatkan momen ini untuk introspeksi atau malah terjebak dalam sikap defensif, menyalahkan lawan hingga menyembunyikan kelemahan internal mereka? Melihat pola-pola yang terjadi ada alasan untuk skeptis. Bukannya belajar dari kekalahan, banyak partai, termasuk PDIP, lebih sering menggunakan narasi korban untuk meraih simpati. Polisi disalahkan, bansos dituding, bahkan partai-partai lain dicurigai bermain curang. Tapi apakah rakyat masih percaya dengan narasi ini? Ataukah rakyat mulai melihat ini sebagai pola lama yang membosankan dan usang? Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas. Informasi lebih mudah diakses, dan media sosial memberikan ruang bagi diskusi politik yang lebih luas. Narasi-narasi lama tentang kecurangan dan persekongkolan mungkin dulu efektif, tetapi kini mereka harus menghadapi publik yang lebih kritis dan mampu menganalisis sendiri. Jika PDIP dan partai-partai lainnya ingin bertahan, mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bukan lagi soal siapa yang bisa menyalahkan lawan paling keras, tetapi siapa yang bisa menawarkan solusi nyata untuk masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Kekalahan di Jawa Tengah mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Apakah ini akhir dari dominasi PDIP, ataukah mereka akan menemukan cara untuk bangkit kembali? Sejarah penuh dengan partai-partai besar yang runtuh karena lupa pada akar perjuangan. Jika PDIP tidak segera memperbaiki arah, mereka bisa menjadi contoh berikutnya. Namun, dalam politik, seperti dalam hidup, selalu ada ruang untuk berubah. Pertanyaannya adalah, apakah PDIP cukup berani untuk mengakui kesalahan mereka dan memulai lagi dari awal? Ataukah mereka akan terus terjebak dalam siklus kekuasaan yang semakin rapuh, menunggu waktu sampai rakyat benar-benar meninggalkan mereka? Politik Indonesia sedang berada di era transisi. Dominasi satu atau dua partai besar mulai retak, membuka ruang untuk perubahan. Namun, perubahan ini hanya akan berarti jika rakyat terus mendesak agar demokrasi tidak sekadar menjadi panggung drama kekuasaan, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dan untuk PDIP, ini adalah momen penentuan. Apakah mereka akan menjadi banteng yang menemukan kembali tanduknya, ataukah hanya menjadi cerita sejarah tentang partai besar yang lupa pada misinya? Kita kembali ke Bambang Pacul. Jika Bambang Pacul memilih untuk keluar dari PDIP, itu bukan sekadar langkah pribadi, melainkan pernyataan besar yang mengguncang stabilitas partai. Mengingat posisinya sebagai figur sentral di tubuh PDIP, terutama dalam lingkaran dekat Puan Maharani, kepergian Pacul akan menambah deretan tantangan internal yang sudah memprihatinkan. Ini bukan sekadar soal kehilangan satu orang, tetapi tentang runtuhnya salah satu pilar yang selama ini turut menopang citra PDIP di mata publik. Pernyataan langsung tentang kecewa. Internal keputusan Bambang Pacul untuk keluar dari PDIP bisa jadi mencerminkan kekecewaannya terhadap kondisi partai yang semakin tidak jelas arah ideologinya. PDIP yang dulu memperjuangkan rakyat kecil dan reformasi kini seringkali tampak terjebak dalam perburuan kekuasaan semata tanpa lagi mengedepankan nilai-nilai yang mereka bawa di masa awal perjuangan. Keluarnya Pacul
bisa menjadi sinyal bahwa ada ketidakpuasan yang mengakar di kalangan kader-kader yang merasa idealisme mereka tergerus oleh permainan politik pragmatis. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Namun, di sisi lain, langkah Bambang Pacul juga bisa dipandang sebagai pembaruan. Bisa jadi, dengan keluar dari PDIP, Pacul akan bergabung dengan kekuatan politik lain yang lebih sesuai dengan pandangannya, atau bahkan membentuk platform baru yang lebih mencerminkan idealisme politik yang dia yakini. Jika itu terjadi, ia bisa menjadi figur penting yang menawarkan alternatif bagi rakyat yang mulai merasa terasingkan oleh permainan politik tradisional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Ada potensi bagi Pacul untuk menjadi simbol bagi perubahan, bagi mereka yang lelah dengan politik yang terlalu pragmatis dan terkooptasi oleh kepentingan elit. Keluarnya ia dari PDIP bisa menggugah kesadaran banyak orang bahwa politik Indonesia perlu diperbaharui. Bukan hanya berganti wajah, tetapi menggali kembali nilai-nilai dasar yang membuat demokrasi ini relevan. Namun, jika Pacul hanya keluar tanpa menawarkan sesuatu yang substansial, tanpa membentuk platform politik yang jelas, maka ia hanya akan menambah kekosongan dalam politik yang sudah dipenuhi ketidakpastian. Mungkin banyak yang akan merindukan suara kerasnya, tapi tanpa tujuan yang jelas, ia bisa jadi hanya menjadi figur yang hilang tanpa jejak. Bagi PDIP, kehilangan Bambang Pacul bisa berimplikasi besar. Jika ia keluar bersama sejumlah kader lainnya, itu akan mempercepat proses perpecahan yang sudah mulai tampak. Namun, jika PDIP cukup bijaksana, mereka bisa menggunakan kepergian Pacul sebagai momentum untuk melakukan peremajaan dan introspeksi diri. Mereka harus berani menggali kembali nilai-nilai dasar yang pernah membawa mereka menuju puncak jika mereka ingin tetap relevan di tengah dinamika politik yang semakin cepat berubah. Apakah PDIP akan merangkul perubahan ini? Atau justru terjebak dalam siklus pertahanan diri yang berakhir pada ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tantangan baru? Jika partai ini terus-menerus mengabaikan suara-suara kritis, maka tidak akan ada yang lebih merusak daripada seorang Bambang Pacul yang memilih pergi dan membuka jalan bagi kritik yang lebih keras. Lalu jika Pacul keluar dan memilih membentuk aliansi baru, ada kemungkinan besar ia akan menarik perhatian kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh PDIP. Kader-kader muda atau bahkan tokoh-tokoh dari luar PDIP yang selama ini tidak memiliki tempat bisa melihat ini sebagai peluang untuk bergabung dengan gerakan baru yang mungkin lebih segar dan idealis. Tetapi dalam politik Indonesia yang sudah sangat terpolarisasi, ini bukan hal yang mudah. Aliansi baru ini perlu memiliki fondasi ideologis yang kuat agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Pacul bisa saja memilih untuk independen, melanjutkan perjalanan politiknya tanpa terikat pada struktur partai yang mungkin dirasakannya sudah tidak lagi mewakili visinya. Keputusan seperti ini akan lebih mematangkan citra Pacul sebagai figur yang tidak hanya bergantung pada mesin partai untuk bertahan, tetapi juga sebagai pemimpin yang cukup berani untuk mengarahkan jalannya sendiri. Jika Bambang Pacul keluar dari PDIP, ini bisa menjadi awal dari sebuah perubahan besar, baik bagi dirinya maupun bagi PDIP itu sendiri. Sebuah langkah yang bisa membawa kesegaran dalam dunia politik jika dilakukan dengan visi dan tujuan yang jelas. Atau ini bisa menjadi indikasi kejatuhan sebuah partai besar yang terlalu lama berada di zona nyaman sehingga tidak bisa lagi mendengarkan suara-suara kritis yang ada di dalamnya. Bagaimanapun politik Indonesia butuh lebih dari sekadar wajah baru. Ia membutuhkan gagasan dan keberanian untuk berubah. Jika Pacul keluar, apakah itu akan menjadi langkah menuju pembaruan ataukah sekadar perpecahan yang memperburuk keadaan? Kita semua masih menunggu jawaban dari situasi ini. Apapun yang terjadi jika Bambang Pacul memilih keluar dari PDIP, satu hal yang jelas, ini adalah titik balik yang bisa menentukan arah baru dalam lanskap politik Indonesia. Kepergian seorang tokoh seperti Pacul tidak hanya mencerminkan ketegangan internal sebuah partai besar,
tetapi juga menjadi cermin dari ketidakpuasan yang semakin meluas di kalangan rakyat dan kader politik. Di satu sisi, keluar dari PDIP bisa jadi langkah berani untuk memulai perubahan, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk sistem politik yang sudah terlalu lama terperangkap dalam rutinitas dan permainan kekuasaan. Di sisi lain, jika Pacul hanya menjadi bagian dari gerakan yang kehilangan arah, maka kepergiannya bisa menjadi simbol dari kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Namun, yang terpenting adalah bahwa politik kita harus terus berkembang. Partai politik harus bisa mendengar suara-suara kritis, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Jika mereka terus mengabaikan ini, mereka akan terjebak dalam permainan jangka pendek yang akhirnya mengorbankan masa depan mereka. Bambang Pacul, dengan segala potensi dan pandangannya, bisa jadi salah satu kunci untuk membuka pintu perubahan. Hanya waktu yang akan mengungkap apakah ia memilih membuka pintu itu atau sekadar berjalan keluar tanpa tujuan jelas. Politik bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang bisa menawarkan perubahan nyata bagi rakyat. Jika perubahan itu datang, maka apapun yang terjadi di PDIP ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Karena sejatinya, perubahan yang kita butuhkan tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari keberanian untuk berubah di dalam.